Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya di dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan atau melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan juga memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan pekerjaan kita di dalam takut akan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersyukur kepadanya, kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia yang kami terima sampai pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu dalam hari-hari yang kami lewati, hari ini pun Engkau pasti menyertai dan memberkati kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani segala kehidupan kami dan segala pekerjaan kami di dalam penyertaan Tuhan, dan kami terus mau belajar di dalam firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mengerti setiap firman yang Engkau berikan bagi kami, dan tentu kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 23 Februari 2024, tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 14. Dalam bahasa Batak, Heber 10 tolu ayat 14. Demikianlah dikatakan. Aidang adong dihita dison hutanahot. Alai dilului rohat tado narosogod. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selaras dengan renungan kita pagi ini, saya memberi judul renungan ini mencari dan mendapatkan tempat yang kekal. Kalau ada tempat yang kekal, berarti tempat yang kita tempati saat ini tidaklah kekal. Sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita hari ini, bahwasanya di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Karena pada waktunya kita akan meninggalkan bumi yang kita tinggali ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala yang ada di bumi ini semua akan berakhir. Sebagaimana hidup kita pun akan berakhir di bumi ini. Tidak ada yang kekal. Oleh sebab itulah, segala sesuatu yang sementara tidak perlu kita pertahankan. Kita harus mencari dan berusaha untuk mendapatkan tempat atau sesuatu yang kekal. Apakah itu? Yaitu surga. Selaras dengan renungan kita pada hari ini, yaitu merupakan kota yang akan datang. Kota di mana belum pernah kita tempati, karena kita masih di bumi ini. Karena kita masih hidup di dunia yang fana, yang sementara, yang harus kita tinggalkan pada saatnya. Kota yang kekal atau kota yang akan datang itu adalah surga, di mana Allah bertahta, Allah yang memberikan semuanya jauh berbeda seperti yang kita alami di bumi ini. Dalam kitab Wahyu 21 ayat 4 digambarkan bahwasanya di surga itu Allah akan menghapus segala air mata. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada ratap tangis atau duka cita. Karena apa? Karena itu semua ada di bumi ini. Dan ketika bumi ini telah berlalu, akan ada langit dan bumi yang baru. Itu bisa kita baca dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Saudara yang dikasihi Tuhan, langit dan bumi yang baru, yaitu kota yang kekal, yaitu surga, adalah cita-cita kita semua yang percaya, bukan?
sia-sialah hidup kita di dalam keberimanan kita, di dalam perjuangan kita setiap hari, jika kita tidak mempunyai angan-angan, tidak mempunyai cita-cita untuk sampai ke sana. Atau sebaliknya, kita punya angan-angan, kita punya cita-cita dan harapan sampai ke surga. Sementara di dalam kehidupan kita tidak menjalani kehidupan yang beriman teguh. Kita sering sekali digoyahkan, dirapuhkan oleh berbagai-bagai pergumulan dan persoalan kita. Kita sering gagal mempertahankan iman kita, sehingga kita mau diseret dan masuk kembali ke dalam jerumus dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ibrani ini mengingatkan umat Tuhan, dan tentu mengingatkan kita juga akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, menggantikan kita dari kematian yang kekal, agar kita beroleh kelepasan, kita beroleh keselamatan. Pengorbanannya menghapus dosa kita, supaya kita beroleh kemenangan. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tentu Tuhan mau kita beroleh kehidupan yang kekal itu. Kehidupan yang kekal hanya akan terjadi di tempat yang kekal, yaitu surga yang abadi, yang adalah impian, cita-cita dan harapan kita orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan lagi mau bergelut dengan dosa. Sebagaimana yang diingatkan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya karena kekhawatiran kita akan hidup ini, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Janganlah kiranya karena begitu banyaknya pergumulan hidup, maka kita semakin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mengingat Tuhan yang Maha Baik. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang kekal selama-lamanya. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah menyaksikan kebaikan, kemurahan hatinya dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara, janganlah takut. Karena Tuhan adalah penolong kita. Dialah tempat perlindungan kita. Dialah yang memelihara kehidupan kita sampai Maranatha tiba. Tetaplah setia, berpeganglah kepada kasih-Nya, dan teruslah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang kita tempati ini, bumi yang kita pijak saat ini, harta milik yang kita pakai hari ini, itu semua akan berlalu. Itu semua akan kita tinggalkan. Dan marilah kita terus mencari-cari yang kekal, yaitu surga yang menjadi cita-cita semua orang percaya. Kiranya kita dimampukan dan Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Janganlah biarkan kami hanya memikirkan dunia ini. Janganlah biarkan kami memikirkan hanya yang sementara ini. Tuhan, ajari kami untuk mengingat akan Engkau, sehingga kami terus merindukan sesuatu yang kekal, yang kami tahu itu datang daripada-Mu. Kami mau menjadi pemilik kekekalan itu, sebagaimana Tuhan telah menyediakannya bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap bertahan di dalam iman, untuk tetap kuat melakukan kebaikan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan kami terjatuh lagi. Jangan biarkan kami terseret lagi oleh belenggu-belenggu dosa karena pergumulan. Tapi biarlah dalam pergumulan, dalam perjuangan, kami merasakan penyertaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Berkati kami, mampukanlah kami untuk mendapatkan surga yang abadi. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.